Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda adalah generasi sekarang dan masa depan gereja. GKJW mengajak kita untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW 2020. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jaya Wetan pada tahun 2020 adalah bergas. Melalui tema ini, pemuda diajak untuk mampu berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus di tengah situasi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Maka marilah kita masuk ke dalam bait-Nya yang kudus dengan penuh sukacita. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita mengambil saat hening memasuki ibadat pada saat ini. Kita kuduskan ibadah kita dengan pengakuan ibadah minggu dalam rangka Pekan Pemuda saat ini. Kami lakukan dalam nama Tuhan yang sudah memberi semangat kepada orang-orang muda. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini dalam rangka ibadah Pekan Pemuda tahun 2020 Gereja Kristen Jaya Wetan, kita terima dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 4 ayat yang ke-12 yang dituliskan kepada kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita angkat satu pujian. Masa muda. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita. Masa
masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Masa muda sungguh senang ku berikan padamu, oh Tuhan, apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama. Dan marilah dengan penuh kerendahan hati, kita mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena keserakahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Engkau telah memberikan kepada kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami masih belum mampu sepenuhnya saling mengasihi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan dan mengkuduskan kami melalui gereja Kristen Jaya Wetan, tetapi kami masih sering mementingkan diri kami sendiri daripada persekutuan kami di tempat ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Engkau telah memanggil kami di masa muda kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tapi kami mengakui bahwa kami masih sering menolak untuk melakukannya
sekalipun seharusnya kami bisa dan mampu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Kasih dan Penyayang. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya yang dituliskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menyambut berita pengampunan yang sudah kita terima dengan kita menyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Rekan-rekan pemuda serta jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Dan mari kita mohon bimbingan Tuhan supaya Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiran kita dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami dapat mengerti dalam memaknai firman dan kehendak-Mu.
Sinarilah hati dan pikiran kami, umat-Mu ini, dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, supaya dengan kesungguhan hati kami membuka hati dan pikiran kami untuk berkaca kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus, agar kehendak-Mu saja yang terjadi atas pemberitaan firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 yang demikian bunyinya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Firman-Mu, berita bagi kakiku. Teman-teman pemuda dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengungkapkan bahwa perintah kasih kepada Allah adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Ia lebih utama daripada hukum-hukum yang lain. Ia lebih utama dibandingkan dengan hukum Taurat. Itu yang diungkapkan kepada kita. Tuhan Yesus juga menegaskan kepada kita bahwa perintah kasih kepada sesama itu adalah perintah kedua yang memiliki kedudukan yang sama dengan perintah yang pertama, atau perintah kasih kepada Allah. Dan inilah sebenarnya isi, jiwa, dan semangat seluruh Alkitab. Seluruh berita tentang kesukacitaan yang ada di dalam Alkitab. Sehingga seluruh hukum Taurat, saudara-saudara, dan kitab para nabi, itu bergantung pada hukum itu. Dan kita boleh mengatakan, saudara-saudara, ini adalah hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal-hal yang lebih bagus dibandingkan dengan kedua hukum itu. Kita hanya tinggal mendengar. Kita hanya tinggal mengingat. Kita tinggal melaksanakan. Dan pasti kita akan mengalami kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Memang saudara-saudara, kita mengakui mempraktekkan hukum ini tidak mudah.
Tapi yang penting dalam kehidupan kita, yang penting dengan hukum ini adalah bahwa kita tahu sebenarnya standar kehidupan orang Kristen itu seperti apa. Kita tahu ukuran Kristen itu seperti apa. Dan di sana diungkapkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa ukuran menjadi orang Kristen itu adalah bagaimana dalam hidup ini kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu juga berarti bahwa dosa terbesar dalam kehidupan kita adalah dosa melawan cinta kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, apa dan bagaimana kita harus membicarakan perintah kasih ini? Apa dan bagaimana kita harus membicarakan perintah kasih ini? Menurut hemat saya, saudara-saudara, yang harus ditekankan adalah kasih kepada Allah. Karena inilah kasih yang terbesar. Karena inilah hukum yang utama dan yang pertama. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa perintah kasih kepada Allah itu menjadi hukum yang terutama dan yang pertama? Tidak lain, saudara-saudara, adalah karena Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ini ada karena Dia. Kita ini menjadi Kristen, menjadi orang percaya karena Dia. Oleh karena itu, pertama-tama dalam hidup kita ini, mari belajar untuk mengasihi Allah kita, yang memungkinkan kita untuk menjadi umat-Nya. Mari kita menyadari dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa kasih kepada Allah itu bukan sesuatu yang abstrak. Kasih kepada Allah itu bukan sesuatu yang abstrak. Karena apa? Karena Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Memang benar, saudara-saudara, bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu abstrak. Dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Dan kita boleh mengatakan bahwa Dia adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kasih kepada Allah itu menjadi mungkin. Persoalannya adalah, dapatkah, saudara-saudara, dapatkah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Bisakah kita mengasihi Allah itu secara total? Bisakah kita mengasihi Allah itu habis-habisan? Begitu diungkapkan kepada kita. Jawaban atas pertanyaan ini, saudara-saudara, tentu adalah dapat. Meski itu tidak mudah. Dan tidak mungkin itu terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwa kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu mungkin, itu dapat. Tapi kita tidak mungkin bisa mewujudkannya dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu dengan kekuatan siapa? Kita hanya boleh mengakuinya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu dengan kasih Yesus. Dengan kekuatan yang berasal dari Yesus dalam karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat, saudara-saudara, dalam sebuah pengajarannya Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan orang muda yang kaya. Pada saat itu dalam dialognya di dalam Injil Lukas pasal 19 diungkapkan bahwa orang muda yang kaya itu menjumpai Yesus dan kemudian ia mempertanyakan sesuatu kepada dirinya sampai pada akhirnya Tuhan Yesus pada saat itu menjawab supaya orang muda yang kaya itu pada akhirnya berani untuk menjual harta miliknya dan kemudian membagikannya kepada orang miskin.
Itu tantangan Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya itu. Karena dikatakan bahwa orang muda yang kaya ini sudah memenuhi hukum Taurat sejak dari mudanya. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, pemuda yang kaya ini tidak mau mengikut Yesus. Dan dikatakan bahwa hartanya banyak. Saya menghayati saudara-saudara bahwa peristiwa orang muda yang kaya yang tidak dapat mengikuti Yesus dan menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, itu menjadi bukti yang paling jelas bahwa kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Orang muda yang kaya itu saudara mengandalkan kekuatan diri dan ia tidak bisa mengasihi Allah secara total di dalam kehidupannya. Lalu konkretnya saudara-saudara, kita bisa bertanya, siapa sesungguhnya yang bisa mengasihi Allah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu? Saya menghayati saudara-saudara, mereka yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang sadar dan percaya bahwa dirinya sangat dicintai oleh Allah. Orang-orang yang sadar dan percaya bahwa dirinya sangat dicintai oleh Allah. Dan kita tahu saudara-saudara, Yesus itu adalah bukti cinta Allah yang jelas, yang nyata, yang dinyatakan kepada dunia, kepada kita semua, dan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yesus adalah bukti cinta Allah, karena Dia adalah anak Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yesus itu datang menyatakan kasih Allah. Jika kita menghayati bahwa kasih Allah kepada kita itu hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, dan kita menghayati bahwa kita hanya dimungkinkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu karena kasih Yesus, maka pastilah dalam hidup ini kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah secara total. Hanya Yesus, saudara-saudara, yang bisa melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk bisa mengasihi Allah, sekali lagi, untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka pertama-tama yang dilakukan adalah bagaimana kita harus menerima Yesus di dalam hidup kita. Tanpa menerima Yesus, saudara-saudara, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi. Karena apa? Karena kasih Allah yang nyata, kasih Allah yang tegas, kasih Allah yang jelas, itu nyata dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, lalu bagaimana kita harus berbicara tentang perintah kedua yang sama dengan perintah yang pertama? Saudara-saudara, Injil itu penuh dengan contoh kasih pada sesama. Dan perlu dikatakan dan ditegaskan di sini, saudara-saudara, yang dinyatakan kepada kita adalah mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, saudara-saudara, supaya kita memahami orang lain itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Ungkapan yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, seperti dirimu sendiri. Kalau dilihat dalam perspektif perjanjian lama, saudara-saudara, ini adalah sebuah pengajaran yang sangat revolusioner, karena pada saat itu di dalam perjanjian lama tidak pernah diungkapkan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengundang kepada kita semua untuk mengubah pandangan kita dan sikap kita terhadap sesama. Setiap manusia adalah bagian dari diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka harus dicintai dan didamba segala yang baik, seperti kita mencintai dan mendamba segala yang baik bagi diri kita sendiri.
Dan inilah saudara sesungguhnya tantangan atas kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita menghayati pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui bacaan kita pada saat ini, sesungguhnya ada dua pesan utama yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama saudara-saudara, bahwa perintah kasih kepada Allah sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, itu hanya bisa diwujudkan dalam kesadaran bahwa kita ini dicintai oleh Allah. Sadarlah bahwa kita dicintai oleh Allah. Yang kedua, bahwa perintah kasih kepada sesama sebagai perintah kedua yang memiliki kedudukan yang sama seperti perintah yang pertama, hanya bisa diwujudkan itu dalam kesadaran bahwa sesama itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Dan kita mengetahui saudara-saudara, seluruh kehidupan Yesus merefleksikan dua kesadaran ini. Sekali lagi, bahwa seluruh karya dan kehidupan Tuhan Yesus merefleksikan dua kesadaran ini. Bahkan kematian pun sudah dipandang sebagai cara untuk mewujudkan cintanya kepada Bapaknya dan cintanya kepada manusia. Nah, pada saat ini, ketika kita bersama-sama merayakan dan ikut terlibat dalam Minggu Pekan Pemuda GKJW tahun 2020, dengan tema yang sudah disampaikan kepada kita, tema untuk Pekan Pemuda tahun 2020 GKJW itu adalah bergas. Ini bukan terminologi Jawa, ini adalah sebuah singkatan yang menunjuk pada pemuda berkarya, pemuda bergaya, dan berasa dalam Kristus. Saya menghayati saudara-saudara, pemuda hanya bisa berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Maka titik berangkatnya itu harus jelas. Titik berangkatnya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita dicintai oleh Allah. Kesadaran bahwa orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Jika kita mengatakan bahwa tema ini adalah sebuah harapan, pemuda yang berkarya, pemuda yang bergaya, pemuda yang berasa di dalam Kristus, maka sesungguhnya dalam kesadaran kita bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan kita hidup bersama dengan orang lain dan mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Kesadaran itu yang memungkinkan kita pada akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tema kita pada saat ini. Kalau kita kembali mengingat tema kita dalam ibadat kita pada saat ini, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan kepada kita, suratnya Rasul Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itulah harapan Rasul Paulus yang sangat jelas kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Supaya apa? Supaya Timotius menunjukkan di dalam kehidupannya sebuah model kehidupan yang menjadi teladan atas kehidupan orang lain. Sebagaimana kehidupan Kristus yang menjadi teladan atas kehidupan orang lain. Kehidupan yang dibangun di atas kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita dan orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita dengan penuh kesadaran bisa mewujudkan harapan dalam tema ini, maka kita berharap bahwa kita akan menjadi seperti Kristus. Kita akan menjadi imitasi Kristus di dalam kehidupan kita. Terus dan terus berkembang menjadi imitasi Kristus yang menunjukkan kehidupan yang didasari atas
pengakuan Tuhan telah mengasihi dirinya. Bapa telah mengasihi dirinya. Dan pengakuan bahwa orang lain itu adalah bagian dari hidup dirinya. Sehingga kita bisa menjadi teladan, teladan kasih, teladan apapun juga di dalam kehidupan kita. Sejak dari masa muda kita. Ingatlah bahwa Yesus itu berkarya pada masa mudanya dengan luar biasa. Itu berarti itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang masih muda itu juga boleh berkarya sebagaimana Kristus berkarya. Mewujudkan pemuda yang berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan dengarkan satu pujian dari saudara kita Abner dengan judul pujian untuk Tuhan mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ikrar dan janji pemuda GKJW. Ikrar dan janji pemuda GKJW. Kami, pemuda-pemudi GKJW. Kami, pemuda-pemudi GKJW. Berjanji menjunjung tinggi Patunggilan Kang Nyawiji. Berjanji menjunjung tinggi Patunggilan Kang Nyawiji. Kami, pemuda-pemudi GKJW. Kami, pemuda-pemudi GKJW. Berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami, pemuda-pemudi GKJW. Kami, pemuda-pemudi GKJW. Berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Janji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang tak bertara dalam kehidupan kita, marilah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Adapun dalam pengucapan syukur, Alkitab memberikan sebuah kesaksian kepada kita yang berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 157, bait pertama dan kedua. Caosno pisungsungmu. Caosno pisungsungmu.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali hampiri Tuhan, kita akan angkat syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan, perkenankan pada saat ini, kembali kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan, pimpinan, dan pendampingan Tuhan atas kami, di mana Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah persekutuan yang sekalipun ini tetap kami bangun dalam kehidupan keluarga masing-masing akan menjadikan kami semakin memahami betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, karena Engkau adalah Allah yang persekutuan kami di dalam Tuhan kami Kristus dan berikan harapan atas kehidupan kami dalam kami melangkahkan kaki kami menapaki kehidupan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami, mengingatkan kepada kami semua, supaya kami semakin memahami akan perintah kasih yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Supaya kami juga semakin menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang Engkau cintai di dalam Tuhan kami Kristus, dan kami semakin menyadari bahwa orang lain itu harus kami cintai sebagaimana kami mencintai diri kami sendiri. Orang lain adalah bagian dari kehidupan kami. Dengan demikian kami akan belajar untuk mewujudkan dalam hidup kami itu kehidupan Yesus Kristus, karena seluruh kehidupan Yesus Kristus merefleksikan kasih yang diterimanya dari Sang Bapa dan kasih kepada orang lain dan kepada dunia yang Bapa telah ciptakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan jadikan kami hanya menjadi pewarta dan pendengar, tapi berikanlah kami kekuatan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi firman-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu tak menjadi sia-sia dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga boleh bersyukur kepada Engkau, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua untuk turut terlibat dalam ibadah Pekan Pemuda GKJW tahun 2020 ini. Biarkanlah kami anak-anak-Mu semuanya akan semakin Engkau dorong untuk mampu berkarya, berasa, dan akan senantiasa bergaya di dalam kehidupannya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakui ya Allah, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Kami hanya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Tuhan sebagai pemuda Gereja Kristen Jawetan. Itu jika kami dapat kekuatan dari Engkau dalam karya Roh Kudus. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga memohon kepada Engkau, supaya Engkau sebagai Allah kami yang akan menaungi kehidupan kami sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Supaya hanya karena naungan Tuhan, kami tak boleh merasakan damai sejahtera dan keselamatan yang berasal dari Engkau. Berdoa pada saat ini untuk pergumulan hidup yang dihadapi oleh semua umat-Mu. Saudara kami yang ada dalam sakit, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Saudara kami yang ada dalam kegelapan, Tuhan yang akan berikan terang hidup. Saudara kami yang ada dalam kelemahan, Tuhan yang akan menopang dan berikan kekuatan yang baru. Saudara kami yang ada dalam terguncangan iman, Tuhan yang akan meneguhkan. Saudara kami yang ada dalam belenggu kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan yang akan bebaskan dalam karya Roh Kudus. Supaya hanya karena pertolongan Tuhan, maka setiap pergumulan akan boleh dilewati dan setiap pribadi akan boleh semakin mengakui atas karya dan kuasa Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Perkenankan pula pada saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawetan secara khusus di Jemaat Malang ini, Tuhan yang akan senantiasa memimpin, menyertai, dan memampukan gereja Tuhan untuk tetap boleh bertumbuh di tengah-tengah situasi kehidupan yang semakin hari semakin terasa berat ini.
Engkau yang akan berkati penatua dan diaken dan juga badan-badan bantu yang ada di dalamnya, dan termasuk juga semua yang terlibat dalam semua pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini, termasuk karyawan gereja. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada setiap pribadi untuk boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan dengan demikian maka semua roda pelayanan akan boleh berjalan dengan baik dan akan menjadi sarana bagi gereja Tuhan untuk boleh dikenal bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami sebagai gereja Tuhan. Berdoa pula pada saat ini untuk rencana-rencana ke depan terkait dengan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang. Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan yang memimpin, supaya apapun juga yang menjadi perencanaan, biarkanlah itu menjadi rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami melalui gereja Tuhan. Berdoa pula pada saat ini untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, oleh warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Malang ini, supaya setiap orang melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya akan beroleh berkat Tuhan dan merasakan cukup berkat Tuhan atas hidupnya. Kalau ada pergumulan terkait dengan pekerjaan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, supaya pergumulan itu pun juga boleh dilaluinya. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang merawat kami, Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan dalam hidup kami, dan mungkinkan kepada akhirnya tetap boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dan para pemuda-pemudi-Mu. Engkau yang akan senantiasa menyertai, Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan mengarahkan, dan Engkau yang akan memberikan kekuatan, supaya anak-anak-Mu dan para pemuda-pemudi-Mu boleh meraih mimpi dan harapan mereka, dan tetap boleh menjadi sarana bagi setiap orang yang menjadi anak-anak-Mu dan para muda-mudimu itu untuk hidup dalam bergantungan kepada Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, kalau ada pergumulan terkait dengan kehidupan anak-anak Tuhan dan juga para pemudi, pemuda yang ada di gereja Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan itu di dalam Tuhan. Kami percaya ya Allah, Engkau adalah Allah yang menaungi kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau juga adalah Allah yang mengarahkan kami. Dan untuk kehidupan negeri kami juga serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya kami tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tapi kami percayakan negeri ini dalam naungan tangan kasih Tuhan, supaya damai Tuhan tetap boleh dialami dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat negeri ini. Karena kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang memungkinkan negeri ini tetap mengalami dan menerima janji-Mu, janji damai sejahtera itu. Para penegeri kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan, dan mereka boleh memimpin negeri ini dengan segala hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Sesungguhnya yang kami berikan kepada Engkau ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami. Tapi persembahan ini sesungguhnya merupakan ungkapan pengakuan di dalam diri kami bahwa kami hidup bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan, terutama di GKJW Jemaat Malang ini. Dan berkatilah setiap pribadi yang telah memberikan persembahan itu, supaya hidupnya pun boleh berkecukupan hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami mengungkapkan doa ini dalam keterbatasan. Engkau yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadat kita. Mari tetap tangguh dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Sekalipun banyak tantangan dan halangan di depan kita. Mari tetap setia dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, Sang Sumber kebenaran, yang menjaga dan menguatkan kita semua. Hai bangkit bagi Yesus.
Undurlah dari pertemuan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dimampukan untuk berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Amin.